Nah, untuk itu kakak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Uji? Alhamdulillah sehat. Sehat? Sehat. Jadi gimana tadi pagi kegiatannya? Nggak ada. Berarti santai kan ada libur ya? Nah, jadi di sini Uji sebelumnya sudah tahu nggak siapa kegiatan kita pada kali ini? Enggak. Nah, jadi di sini Uji, kakak ucapkan terima kasih dulu kepada Uji sudah datang ke sini atau sudah datang bersama kakak di sini untuk melakukan kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, untuk itu kali ini kita akan melakukan yang namanya konseling individual. Nah, di sini yang mana nantinya kita membahas permasalahan yang sedang Uji alami. Nanti kakak sebagai konselor yang mana nantinya membantu Uji atau berusaha untuk membantu Uji dalam mengentaskan masalah yang sedang Uji hadapi. Nah, untuk itu di sini kakak harap Uji dapat terbuka, lalu dapat tidak menutupi apapun permasalahan yang sedang Uji hadapi. Insya Allah apapun yang kita ceritakan berdua nantinya, apapun permasalahan Uji yang Uji katakan sama kakak, hanya kakak dan Uji yang tahu. Nah, dan nanti semoga permasalahan yang sedang Uji hadapi ini nanti akan dapat jalannya, akan dapat kita atasi bersama. Dan di sini kakak sebagai konselor dan di sini Uji sebagai konseli bisa lah untuk mengentaskan masalah yang sedang Uji hadapi. Nah, untuk itu di dalam konseling individual ini yang harus Uji ketahui, di sini kakak harap Uji terbuka tanpa ada yang Uji tutup-tutupi. Karena apa? Karena kalau seandainya Uji tutupi permasalahan Uji dari kakak, otomatis kakak juga susah untuk membantu Uji dalam mencari jalan keluar permasalahan Uji. Tetapi apabila nanti Uji silakan bercerita apapun itu, baik itu hal sensitif, baik itu hal yang rasanya sangat penting bagi Uji, silakan ceritakan sama kakak. Nah, untuk itu di sini Uji sebelum kita memulai konseling individual ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa agar nantinya permasalahan yang Uji alami ini diberi jalan lah sama yang di atas agar nantinya dipermudah untuk Uji cerita bersama kakak. Dan untuk itu mari kita mulai dengan membaca doa kegiatan kita pada pagi hari ini. Silakan baca dalam hati Uji. Amin. Semoga dengan membaca doa nanti Uji di akhir konseling ini nanti akan mendapatkan jalannya untuk permasalahan ini. Nah, sekarang Uji sudah siap? Silakan duduk senyaman mungkin. Jangan takut dan jangan ragu untuk menceritakan masalahnya. Sekarang kita mulai. Uji silakan ceritakan apapun yang sedang Uji alami. Boleh dimulai Uji? Masalah apa Ji? Masalah di panti? Atau masalah keluarga? Masalah di panti nih? Ya, ceritakan apa yang Uji rasakan berat. Ya. Uji susah memahami gimana sifat-sifat itu terus sifat-sifat adik-adik juga. Kadang kan bunda selalu menceritakan semua masalah yang ada di panti ini ke Fauziah gitu. Terus itu pun jadi beban bagi Fauziah, belum lagi memikirkan masalah pribadi, belum lagi masalah lanjut. Jadi Fauziah maunya bunda itu ceritanya yang baik gitu. Terus gimana ya, bunda kadang di depan Fauziah baik, tapi apa yang Lanjut apa? tapi nanti di belakang dia jelek-jelekin Fauziah ke adik-adik kayak mana itu susah ceritanya. Jadi di sini jadi kalau bunda panti ini lagi ada masalah dicerita sama Uji.
sedangkan di sini Uji juga punya masalah lain. Berarti di sini Uji merasa kayak dibebankan ya dengan, karena berarti di sini Uji bertanggung jawab, bukan bertanggung jawab sih, kayak menerima orang bercerita. Tapi di sini Uji juga merasa risih. Kadang Uji juga punya masalah kan. Nah, di saat Bunda cerita masalahnya nih, pernah nggak sih Uji ngeresponnya tuh gimana sih sama Bunda kalau saat Bunda cerita? Paling Fauzia bilang kayak gini, misalnya salah sama adik-adik, adik-adik itu piketnya gini, terus Fauzia jawab aja, ya nanti Kak Uji ngituin Bon, Kak Uji bilang sama adiknya gitu kan. Terus nanti Fauzia bilang sama adiknya, adek ini pas Fauzia bilang pasti kadang melawan gitu, kadang ada yang nerima, tapi setelah dibilang besoknya ngulang lagi masalah itu gitu. Jadi setiap ketemu Bunda pasti masalahnya itu terus yang dibicarain gitu. Terus kalau saya juga masalahnya bukan itu aja Kak gitu, kadang mikirin juga gitu kayak orang tua gitu. Saya itu gelisah kayak, kan anak Fauzia udah tua gitu. Jadi setiap misalnya ada masalah pasti Fauzia ingat dia, tapi Fauzia tuh mikirnya Fauzia itu nggak lama lagi gitu lah. Fauzia juga ayah Fauzia itu udah nggak ada gitu. Kalau kadang ngawur sih mikirnya gitu, kalau nanti anak Fauzia nggak ada gimana gitu. Terus masalahnya ke masa depan juga gitu, nanti kalau Fauzia nggak bisa balas jasa orang-orang yang udah nyekolahin Fauzia gimana gitu. Kayak orang tuh udah berusaha buat Fauzia sekolah, buat Fauzia itu gitu, nanti kalau Fauzia nggak jadi yang sukses itu tuh udah Fauzia pikirin dari sekarang gitu. Jadi tambah berat pemikirannya gitu Kak. Kadang kalau bicara sama orang tua nanti kan anak Fauzia itu udah punya sakit gitu Kak. Sakitnya tuh kalau Fauzia cerita pasti dia kepikiran gitu. Terus Fauzia tuh nggak bisa cerita ke keluarga gitu, nggak bisa cerita ke siapa-siapa, paling cerita ke teman, solusinya juga nggak ada gitu. Berarti selama ini kalau Fauzia punya masalah nih, selama ini mendam sendiri, selama ini nggak nggak pernah sempat pengen cerita sama teman gitu Fauzia? Pernah cerita sama teman, tapi masalah cuman kayak Fauzia kangen ayah gitu. Gitu. Tenang dulu. Kadang karena marah juga sama teman, kadang kan dia nggak bersyukur gitu, masih punya orang tua lengkap gitu. Terus di situ Fauzia jadinya cerita tentang Fauzia mau juga kayak anak-anak lain gitu, disayang sama dia. Kalau kakak boleh tahu, ayah meninggalnya pas Fauzia umur umur 7 tahun. Berarti pas udah SD ya? Berarti pas dari kecil nih. Sekarang Fauzia bersaudara berapa orang? 8. Fauzia anak terakhir. Kakak-kakak yang lain di mana? Udah keluarga? Udah. Nah, kalau cerita sama kakak-kakak nggak pernah? Atau Fauzia nggak dekat? Dekat sih Kak, tapi kan kakak-kakak juga punya keluarga. Jadi di sini Fauzia nggak mau memberatkan beban Fauzia sama kakak-kakak. Tapi kan kalau dipendam sendiri juga nggak kuat Fauzia. Ya kan? Apa sih? Berarti alasan selain alasan Fauzia nggak mau beratin kakak-kakak Fauzia nih, apa sih alasan lain Fauzia nggak mau cerita gitu? Kan kalau cerita itu bisa difilter nih, misalnya yang berat masalah Fauzia, tapi filter kayak yang diceritain itu yang kayaknya yang nggak bisa beban pikirin aja nih sama orang gitu, ceritain setidaknya meringankan apa Fauzia kan. Kalau nggak misalnya ketawa-ketawa itu bisa meringankan beban. Udah pernah coba?
belum kan. Misalnya kayak nelfon kakak nanya kabar lagi apa kak, ini video call, kata-kata pasti nanti beban yang atau masalah yang sedang Fauzia pikirkan tuh pasti kayak walaupun sedikit ada kayak apa yang lepas dikit atau lega dikit, tapi masalah ini pasti tetap ada. Semua orang pasti punya masalah, tapi semua orang itu juga pasti berbeda-beda gitu ngadepin masalahnya. Tapi kalau saran kakak sama Fauzia kayak mendam masalah itu, Fauzia pernah mikir kayak ngatasinnya sama cara lain nggak selain cerita sama orang lain nih gitu? Kadang Fauzia introspeksi diri aja gitu kak, terus kadang nggak tahu juga sih, cuman gitu aja gitu, jadi nggak ada cerita. Kalau sama kakak mungkin nelfon gitu kan, paling nanya kabar aja, baik kak tuh. Jadi ketawa aja nanti gitu, jadi lupa aja Saya kan gitu kan. Terus walaupun itu sementara gitu. jadi kalau nelfon sama keluarga paling cuma itu, nanya sekolah, nanya itu, paling jawabnya juga baik gitu. Enggak pandai juga sih cerita sama kakak gitu kak. Terus kan kadang misalnya kekurangan uang gitu, nggak bisa juga minta sama kakak tuh, padahal kayak mana kakak tuh kan punya keluarga gitu. Nanti Fauzia jauh mikirnya, nanti kakak nih keberatan tuh, Fauzia itu pokoknya udah bisa. Berarti yang 8 ini kakak semuanya tuh ada abang? Ada abang. Berapa orang? 2 orang. Berarti sama abang juga nggak dekat aja. Yang belum keluarga berapa orang? 2 yang di atas Fauzia. Itu abang sama kakak nih yang belum keluarga ini pernah bertukar kabar nggak Fauzia? Yang sama kakak ada yang lebih dekat dari 8 nih, yang dari 7 ini yang mana? Kakak di atas yang belum nikah. Nah, pernah cerita-cerita nggak sama kakak? Atau kakak tuh pernah nanya gimana, aman nggak Fauzia gitu? Pas tanya kabar ada sih, tapi jawabnya baik gitu ya. Berarti di sini emang Fauzianya nggak mau cerita, ya kan? Bagus sih menurut kakak. Berarti di sini kan Fauzia kayak mikirnya tuh nggak mau ngebebanin orang lain ya. Atau pernah mencobain cara lain kayak pergi healing atau membaca buku, kayak ngurangin pikiran yang memberatkan gitu. Pernah selain mendam sendiri gitu? Atau ada nggak cara Fauzia gitu? Paling cuman renungin gitu kak, Terus nangis. Berarti selama ini sih nangis, terus mikir, introspeksi diri, udah itu aja. Sekarang apakah itu masih kuat? Enggak kan? Udah, tenangkan diri Fauzia dulu. Cobalah Fauzia kayak gini. Setiap orang pasti punya masalah, pasti. Mungkin bagi Fauzia sekarang masalah Fauzia berat, tapi Fauzia nggak tahu masalah orang pasti juga ada yang berat kan. Setiap masalah ini pasti ada jalannya, dan setiap masalah ini pasti akan terlewati. Walaupun beratnya kayak bayangin batu itu berat besar, waktu itu pasti dia akan terlewati juga gitu. Percaya kan? Mungkin sekarang cuman Fauzia tuh harus cari tahu gimana sih caranya ngelewatin masalah ini gitu. Terus apa sih yang saat sekarang ini yang menjadi beban terberat bagi Fauzia? Gelisah sih kak. Gelisah karena dengan mendam selama ini. Mendam terus kayak gelisah gimana caranya bagian orang tua, bagian orang yang udah berjasa buat Fauzia itu gitu. Fauzia gak mau ngecewain orang itu, rasanya nggak bisa gitu kan. Sekarang prinsip diri Fauzia aja lagi kayak gini. Di sini menurut kakak Fauzia udah pintar, kayak udah mikir gimana cara bagian orang tua. Sekarang prinsip ke diri Fauzia aja deh. Fauzia nilai di sekolahnya gimana? Bagus? Apakah masalah ini mengganggu di sekolah? Kadang juga Kalau kepikiran gitu, tapi setelah ketemu sama teman-teman kayak hilang sedikit gitu, nanti balik lagi gitu, kayak
pas misalnya nelfon sama orang tua atau bicara sama teman pas itu lupa gitu. Nanti kalau Fauzia sendiri jadi kepikiran lagi gitu kan. Jadi di sini gimana sih Fauzia jadi kesibukan tuh biar nggak ngerasa sendiri gitu. Kalau sama adik-adik tadi udah aman, baik-baik aja. Nah di sini kalau saya kakak dengar Fauzia di sini ketua ya. Ya ini deh kesibukan di panti ini dari Senin sampai Sabtu kan sekolah nih. Kalau selain libur hari Minggu itu biasanya ngapain? Piket, siap piket, ngaji, siap terus sore nonton gitu. Fauzia nggak sempat maksudnya Fauzia tuh nggak pernah kepikiran nggak sih kayak ngajak adik-adik main gitu? Kadang kalau diajak main juga adik-adik tuh mager gitu. Malas. Dia kan udah sekolah udah hafal gitu kan. Fauzia juga gitu, kadang kan Fauzia pulang jam 4 sekolah gitu. Tiba pas sampai rumah nanti makan, itu pun masih salah sama bundanya. Kenapa masalahnya sama bunda? Kan siap asar itu kan ngaji gitu kak. Terus Fauzia kan kalau pulang sekolah jam 4, jadi belum sempat makan gitu. Jadi makan dulu, habis makan lanjut ngaji gitu. Jadi dia bilang sama abang itu suaminya gitu. Suaminya kan sepupu Fauzia gitu. Jadi dia bilang Fauzia tuh lalai gitu. Terus semua salah gitu kak. Fauzia jujur, Fauzia punya salah sama orang tua dulu pas Fauzia kelas 8 gitu, pas lagi suka-sukanya sama lawan jenis gitu. Fauzia pas itu pacaran gitu kak, terus ketahuan. Jadi pas itu Fauzia orang bicara sama Fauzia, dia bilang katanya sama dulu tuh kita keluarin aja Fauzia dari anti gitu, gara-gara Fauzia pacaran melanggar aturan gitu. Terus kata bilang jangan lagi ya, kasihan kita gitu, dia mau sekolah itu katanya kan. Dia pertahanin Fauzia gitu. Setelah dia bilang itu, dia cari-cari masalah Fauzia gitu, agar Fauzia keluar dari panti gitu. Enggak cuman Fauzia aja yang nggak suka sama dia, orang lain juga ada yang nggak suka sama dia. Tapi kadang setelah Fauzia gimana ya, kan dia cari-cari masalah Fauzia kan, nanti Fauzia bilang mengalah hidupku itu gitu. Setelah itu Fauzia nyesal gitu kak, dan dia yang bawa Fauzia ke sini gitu. Terus dia yang nasehatin Fauzia. Kadang kan adik-adik tuh gitu dia lawan gitu, terus Fauzia nangis gitu. Terus kadang tuh bicara sama Fauzia, nggak semua orang yang bisa mendengarkan apa kata kita gitu kak. Kadang Fauzia, dia juga ngasih Fauzia motivasi, tapi dia juga Fauzia gitu. Ada pas malam itu kan kan Fauzia ke depan pergi beli buku gambar. Fauzia izin maghrib kan, dulu gara-gara Fauzia pernah pacaran kan, sekarang Fauzia udah punya HP, jadi dia kayak ngeraguin gitu, masih gimana lah gitu kan. Terus Fauzia ke depan, pas sebelumnya sorenya Fauzia ngantar buku mau difotokopiin. Jadi pas Fauzia datang ke fotokopi, bukunya ini udah mau selesai, jadi lama gitu kak. Sudah Isya Fauzia kesini balik, terus disuruhnya adik tuh lihat kok lama kali kak Fauzia di situ. Jadi dilihat di adik tuh di depan, terus nggak ada nampak samanya Fauzia, padahal Fauzia tetap di toko itu gitu, nggak ada mana pas itu orang rame gitu. Dia lihat dari seberang jalan, jadi nggak nampak gitu pak. Terus dia bilang lah, sampai Fauzia di rumah dibilang sama adik tuh, dia bilang lah Fauzia mau gitu.
Terus apa kata Fauzia saat adik ngomong kayak gitu? Terus Fauzia bilang pas itu tuh ayah datang ke situ gitu. Kemana aja Fauzia, cuma di sini aja deh ya, nggak ada Berarti kemana-kemana foto-foto doang. ya. Iya. Kadang kemana-kemana doang Fauzia nunggu fotokopi gitu, kok lama aja nih. Tadi rencananya mau beli buku gambar, tapi fotokopi Fauzia hampir selesai ya, jadi Fauzia tunggu gitu. Tuh nampak dia ya, Fauzia lah lalai sini kok dolah cik bukan tuh ngecekan tuh tiba Fauzia di rumah ngecekannya lah Fauzia nanti datang tuh gitu, mungkin ngecekannya Fauzia panggil cowok gitu. Yang ngomong itu siapa? Terus Fauzia tanya sama adik-adiknya, terus apa lagi kata Bunda tuh, Bunda itu katanya kak gitu, siapa yang lihat Kak Uji ke depan tadi gitu kan, Putri kak, Putri ada baca lihat ke dalam gitu, enggak Putri bisa lihat dari lapangan sama kak gitu. Terus pas itu tuh Fauzia tuh langsung masuk ke kamar lain gitu, kak dia nanya jangan dia nanti Siapa yang ngomongnya Bunda? Fauzia melihat pagi kopinya gitu tuh. Jadi waktu itu pas saat berarti yang ngelaporin Bunda ngomong itu berarti adik-adik dengar Bunda ngomong kayak gitu. Apa sih waktu itu perasaan Uji saat Bunda dengar ngomong kayak gitu? Apa sih waktu itu terlintas di pikiran Uji, kok sampai si Bunda ngomong kayak gitu? Uji lari sih kak ke kamar, terus sampai nangis gitu. Terus enggak nyangka itu sih ngecek kayak gitu. Terus dia cari tuh tapi tidak bisa doang gitu lah. Jadi pas itu Fauzia buat ke kamar kan, nangis di kamar. Terus Fauzia itu herannya sama diri Fauzia, nanti pas paginya Fauzia ceria lagi gitu kak, udah kayak nggak ada gitu jadi mau cerita nggak jadi gitu, karena pas itu jadi kadang Fauzia emosi gitu kak, kadang Jadi kan satu marah-marah lagi mikir, kan kepikir masalah itu semuanya gitu, jadi nanti adik-adik nanya gitu kayak gitu kadang nyinyir gitu kan kak, jadi Fauzia di situ emosi, jadi susah kontrol emosi gitu gara-gara enggak itu gitu. Proses dewasa apa namanya itu, proses dewasa itu ya gini Fauzia, emang harus gini Fauzia jalannya. Percaya deh, suatu saat nanti Fauzia udah tamat sekolah terus mikirin masalah ini, ternyata terlewati ya gitu. Dia pasti terlewati, cuman kita cerita cara jalannya aja, gimana cara dia terlewati dengan apa ya, dengan mudah lah kalau gitu kan. Nah di saat ada masalah nih, pernah nggak sih masalah yang nggak yang sensitif nih, masalah yang lain misalnya, pernah nggak sih Fauzia cerita sama Bunda dengan masalah Fauzia, misalnya masalah di sekolah, terus nanti nyampe di panti Fauzia cerita sama Bunda, pernah nggak? Pernah sih kak. Pas itu tuh Fauzia bilang kayak Bunda tuh bicara sama Fauzia gitu, jadi kayak dia yang bilang kayak gitu, Kak Fauzia ini banyak yang dipendam di kayaknya gitu. Terus Fauzia ceritain kayak gimana di sekolah gitu, terus itu pun udah lalu gitu, pas MTS gitu. Fauzia nggak mau dikasih ungkit-ungkitnya gitu, jadi pas itu cerita Fauzia nangis. Pas itu Bunda tuh kayak nguatin gitu, kayak kasih motivasi gitu. Tapi setelah itu pun dia lagi yang buat masalah untuk Fauzia gitu. Pas MTS yang paling susah gitu ngadapinnya kak, kayak panti ini ada masalah sama kepala sekolah gitu. Jadi kami ini jadi kambing hitam gitu. Fauzia pergi ke sekolah dia jelek-jelekin panti, Fauzia pergi ke panti dia jelek-jelekin sekolah gitu. Jadi nggak tahu mau pergi kemana gitu, mau pihak kemana gitu.
Jadi pas itu pernah juga bicara sama bunda, tapi bunda tuh dia tuh emang udah gak mau di sini gitu, jadi nggak ada solusi gitu. Iya. Kayak dari gimana kan masalah MTS, jadi udah tamat jadi hilang gitu aja gitu, nggak ada solusi. Adik-adik pun kayak gitu, kadang dia bilang juga masalah guru-guru di sekolah, masalah itu gitu kan, kadang Fauzia nggak bisa juga ngasih solusi. Fauzia pun ngadapin itu juga dulu gitu. Kayak Tadi Fauzia bilang bunda juga nggak mau dipanti lagi, berarti berarti bunda pernah maksudnya apa sih yang dibilang bunda kok sampai dia nggak mau dipantini lagi gitu? dia itu udah capek sama anaknya gitu. Capek sama anak tuh maksudnya anak sama kalian? Enggak, sama anaknya sendiri gitu. Kan harus ngurus kami juga, ngurus adik anaknya juga gitu. Jadi dia itu cerita kadang, bunda kok lah aneh di panti kok kak Cina aneh gitu, kadang muncul kasarnya pun keluar gitu. Kadang adik-adik pun nggak balas ya pikir gitu. Jadi bicara awak dari kampung itu loh balah itu hasilnya. Awak dari kampungnya pun lebih parah dari kampung awak, sok-sok jijik itu nanti itu. Jadi kalau saya ngecek tadi adekku berasihan lah jadi seolah Uji yang salah dia. Nah Cika, Uji pernah nggak sih kayak sekali sebulan atau atau 2 kali dalam sebulan ngajak adik-adik turun dia gitu sama-sama? Nggak kan? Berarti di Siko berarti di dalam panti ini Uji nggak jarang kan untuk kayak ngeluarin unek-unek sama adik, sedangkan di sini Uji sebagai kakak yang paling besar di sini kan. Gimana kalau setelah ini Uji coba gitu, atau kita coba dari 1 kali seminggu deh, atau nggak 1 kali dalam sebulan deh ngajak adik-adik, terus adik-adik juga ngelimpahin apa aja rasanya sama Uji juga ngelimpahin kita. Uji mikirnya gini, nanti Uji cerita sama orang tuh gini, tapi takutnya nanti orang tuh gimana ya, kayak Fauzia tuh gampang kayak gini sama orang. Kadang kan nanti orang ini nggak kayak nggak enak sama kita gitu, misalnya nggak suka gitu, kayak kita cerita orang tuh nggak suka gitu. Kayak di sekolah pun kayak gitu Fauzia gitu, kadang cerita sama orang tuh tapi kayak orang tuh nggak suka sama kita, udahlah gitu. Kayak mana ya, pikirnya tuh Fauzia tuh bebanin orang gitu, kayak ya. Tapi gini, nggak semua yang Fauzia pikirin itu bakal itu terjadi. Kita jalanin dulu, niat Fauzia baik kan, misalnya nih kalau seandainya niat tuh baik, jalanin aja, pasti ternyata nggak itu yang terjadi, ternyata beda cerita loh. Mana tahu nih dengan niat Fauzia kayak 1 kali dalam sebulan yang kakak bilang tadi, cerita sama adik, ternyata unek-unek adik lebih banyak ya dari Fauzia. Juga Fauzia nanti dengan ngelepasin semua permasalahan yang atau yang sedang Fauzia rasain di pantai ini, adik juga paham ini semuanya cuma butuh waktu Fauzia, karena setiap pertemuan nanti pasti akan ada aja unek-unek, walaupun hanya 1-2 orang dulu aja yang mau cerita, tapi nanti pasti ada yang lain kepancing. Jadi kalian nggak miskomunikasi juga, kalian juga nggak saling percaya, saling menguatkan gitu. Jadi di sini tibanya kan saat ini berarti Uji ngerasa sendiri kan, berarti nggak ada yang Uji percaya di panti ini kan. Saking nggak percayanya Uji jadinya mendam sendiri. Seandainya adik-adik tuh ngerti sama Uji, paham sama Uji, dia nanya, "Kak, kenapa Kak?" Pasti Kak Uji di sini nyaman. Walaupun dari permasalahan bunda nih misalnya, kalau seandainya kalian di sini saling menguatkan, mungkin masalah bunda itu ya kalian hadapi sama-sama gitu, nggak ngerasa sendiri kayak gini. Emang gitu, sebagai ketua sama kayak gini ya, sebagai kepala keluarga itu bebannya juga kuat, sama kayak Uji di sini. Tibanya Uji yang bimbing 12 adik-adik Uji di bawah Uji gitu. Uji yang harus kuat bahunya, Uji yang harus niada badai, Uji yang selamatin adik-adik gitu, iya kan? Iya.
berat uji, tapi percayalah dari berat ini insya Allah nanti uji sukses, uji bakal ingat ternyata perjuangan uji selama ini sampai saat ini ya, sampai detik ini kayak suatu saat jadi sukses. Terus pokoknya deh ya kan. Kalau boleh kakak tahu, uji cita-citanya pengen jadi apa? Dokter. Nah, mau jadi dokter, nanti sakit adik-adik ternyata dokternya uji ya kan. Dengan masalah ini penting nggak, uji nggak pernah dendam kan sama adik-adik di sini. Karena pasti uji nganggap adik-adik di keluarga walaupun banyak kekurangan adik-adik kan. Nah, adik-adik juga begitu, kalau banyak pasti kak uji nih, pasti yang nampak adik-adik ini juga uji ada kekurangan. Tapi di sini gimana sih cara uji memahami adik-adik itu, gimana sih cara kita itu kuat untuk bersama gitu, gimana sih cara kita itu kayak badai ini terlalu besar, gimana sih cara itu uji nggak ngerasa sendiri gitu. Kadang uji mikirnya kayak ke negatif terus gitu kan, kadang gara-gara mendam gitu, kadang mau cerita sama adik-adik tapi takutnya nanti Fauzia yang salah gitu, kayak belum bisa jadi contoh baik sama adik-adik gitu. Kadang Fauzia nyuruh adik tapi kadang Fauzia nggak ngelakuin juga gitu, kadang mikirnya ke situ kan. Kadang misalnya sholat jangan bakal duit yang itu gitu, kadang pas Fauzia sadang itunya gitu, sadang Nio mailangan masalah tuh, kadang Fauzia bakal duit semua jadi aku gitu tuh beko ya tagahan, kadang Fauzia nagahan gitu kak. Jadi mikir kayak gitu, akak tuh sosok nagahan padahal Nio kayak gitu junyo gitu. Jadi kadang malah juga menagah adik-adik tuh lah gitu, kadang kalau marah kali kalau ngomong gitu. Soalnya uji marah so juga adik-adik tuh enggak bah aduh kakak sayang kawan sayang gitu. Misalnya kan uji sama Vicky bukan yang jalan-jalan, kalau Vicky ayahnya aduh lagi aduh jangan hati gitu baan keluarga nyo jangan hati betul lo sayang itu lain gitu. Dengan bunda pun uji dibandingkan dengan ibu gitu, tahu bah kadang walaupun Vicky salah tapi uji tetap salah juga gitu, walaupun Vicky salah uji kalian salah gitu. Jadi mikirnya kayak gitu. Kadang dengan Vicky misalnya kain pejamu gitu, kain uji sama Vicky gitu lah, kain Vicky dibangkitan, kain uji enggak kayak hasilnya kak. Jadi jangan kayak gitu, padahal awak sama dengan nyonya gitu. Pokoknya adikku kayak lebih ke Vicky daripada ke uji gitu. Jadi dia mikir apa salah uji anak-anakku, apa salah uji gitu. Padahal uji sama Vicky itu sama gitu. Dengan bunda pun gitu, dia tuh lebih sempurna lah pada uji untuk gitu, paling dibanggakan. Padahal pernah deh kak, pas itu Fauzia juara kayak olimpiade itu, terus Fauzia mau masuk mau masuk unggul, terus unggul tuh harus asrama gitu. Terus dijawab sama ibu-ibu tuh emangnya harus unggul gitu, kayak enggak ada bangganya kalau uji dapat juara uji tempat itu gitu. Pas itu Fauzia telepon sama orang tua Fauzia tapi nggak ada cerita itu, cuma nanyain kabar orang tua. Jadi kalau Fauzia sedang ada masalah mikirnya kayak gini aja, biarlah orang tuh mau mikir apa tentang Fauzia, yang penting keluarga Fauzia nggak ada yang ngeremehin Fauzia, yang penting keluarga Fauzia bangga gitu. Keluarga Fauzia aja Fauzia masuk 3 besar senangnya minta ampun gitu. Orang ini bukan siapa-siapa tapi kayak berani jatuhin Fauzia gara-gara itu, kayak bilang
harus juara, harus masuk unggul, nggak bisa reguler sedo. Seharusnya kan bangga gitu, anak awak mahasiswa itu masuk unggul gitu. Tapi pas itu tuh Fauzia mikir, benar awak gitu kan, orang baalah orang tuh mandang awak gitu. Fauzia pun, kawan Fauzia pun pandang jatuhan Fauzia untuk inyo tuh banal gitu lah, kayak inyo nih keluar dari panti tapi inyo salahan Fauzia gitu. Inyo seolah-olah gara-gara Fauzia inyo keluar panti, kok mbak ala kayak memang gak ada berharga no wak di waktu gitu kan. Depan dia Gini sekarang Fauzia bukan fokusnya gimana cara orang apresiasi kepintaran Fauzia. Sekarang balas rendahnya, gimana orang ngerendahin Fauzia, dengan suatu saat Fauzia bisa sukses. Terus nanti ini loh yang dulu kalian rendahin, yang kalian anggap nggak bisa apa-apa, yang kalian sedikit-sedikit salahin, gitu aja. Jadiin aja itu motivasi buat Fauzia, gimana cara Fauzia itu bisa sukses dan bisa balas semua perbuatan mereka selama ini ya. Tapi jangan dendam itu karena dendam nggak baik Fauzia, tapi jadiin aja motivasi, Fauzia ini bisa loh gitu suatu saat sukses dan bisa buktiin sama kalian yang sedikit pun nggak ngehargain Fauzia, sedikit pun nggak nggak bisa lihat sisi baik Fauzia nih. Sekarang gini Fauzia, setiap orang itu pasti punya sifat yang berbeda-beda kan. Ada orang yang bisa, maksudnya tuh bukan bisa manipulasi gitu, gimana dia sama orang dan gimana dia sama kita. Ada orang yang apa adanya jadi orang, walaupun buruk ya udah dia emang apa adanya, dia nggak bisa kayak orang, anggaplah kata kasarnya itu dia muka dua gitu. Tapi kalau kita nggak bisa gitu, jadi yang nampak sama orang itu ya kita apa adanya, kita yang misalnya suaranya kayak gini, marah-marah ini. Tapi di sini dengan kelakuan kita seperti itu, sisi baik kita nggak nampak gitu. Tapi di sini jalanin aja, jalani prosesnya, terus Fauzia tetap jadi diri Fauzia. Kita lewat jalur langit aja, apapun permasalahan Fauzia serahkan sama Tuhan. Kalau memang Fauzia salah, semoga cepat kayak Allah tuh negur Fauzia, biar Fauzia bisa introspeksi diri. Kalau memang Fauzia rasa Fauzia sudah bisa introspeksi diri sendiri, semoga ada jalan terbaik deh yang dikasih sama Allah. Mana tuh nanti dengan kesuksesan kita nggak tahu kan depannya gimana. Yang jelas tiangnya satu, Fauzia jangan biasain mendam permasalahan. Kita ada Tuhan kan, kita ada yang di atas. Mungkin karena di sini kakak juga kayak tipe itu ya, kayak luar biasa kali di sama Fauzia di umur Fauzia sekarang. Di sini mungkin kakak dapat kayak Fauzia di sini poin penting Fauzia itu gimana cara Fauzia itu ngontrol emosi Fauzia. Karena setelah Fauzia emosi itu pasti ada penyesalan kan, tapi nggak tahu caranya gimana. Nah dari permasalahan Fauzia ini nih, dari permasalahan orang tua tadi, kayak dari keluarga, terus dari panti, seandainya Fauzia bisa bicara face to face sama ibunda, apa sih yang pengen Fauzia omongin? Kita boleh tukar tempat duduk ya. Sekarang kakak maunya gini, di sini ada bunda, apa sih yang mau Fauzia omongin, silakan keluarkan unek-unek Fauzia selama ini. Terus apa sih kayak Fauzia ingin bunda dengar loh, ini loh yang selama ini Fauzia rasakan gitu, yang pendam gitu ya. Bisa kan? Bisa? Dah sekarang rilekskan badan Fauzia, pikirkan, bayangkan di kursi ini ada bunda. Terus silakan ungkapkan perasaan Uji selama 4 tahun di panti ini. Yuk. Silakan. Gak apa-apa, anggap aja ini ada bunda. Terus Fauzia mau ngomongin apa yang Fauzia rasakan, atau unek-unek kayak apa ya,
Bun ini loh yang uji rasain, bisa gak sih bunda kayak gini mau uji gitu. Fauzia bunda tuh ngerti itu Mbak Fauzia Salamoko. Fauzia nyonya pas awak basogok tuh awak selalu senyum gitu, sama-sama bahagia gitu. Nggak cuman masalah sih yang diceritain lo gitu, kok ada yang baik-baiknya gitu, kayak nggak membanding-bandingkan gitu, kayak membanding-bandingkan asrama ini dengan asrama satu lagi gitu. Terus Fauzia maunya disamain gitu, nggak mau dibeda-bedain sama teman yang lain. Kami itu sama, kayak kami itu sama-sama anak didik bunda gitu, nggak mau ada yang dibeda-bedakan, nggak mau ada yang ini yang disayang, ini yang itu gitu. Terus adik-adik pun banyak yang ngomong kau yang tidak, yang nggak dia sukain dari bunda. Terus Kak Uji juga mau kalau bunda itu langsung bicara sama Kak Uji, nggak ke adik-adik gitu, nggak ceritain keburukan Kak Uji di depan adik-adik. Kak Uji itu maunya bunda cerita langsung ke Kak Uji apa masalah Kak Uji itu, nggak jatuhin Kak Uji di depan adik-adik. Udah ya silakan pindah dulu aja. Nah tadi Uji udah udah ngungkapin semua apa yang Uji rasain. Nantinya semoga gini, dari permasalahan Uji tadi kita cari jalannya gini. Suatu saat apabila bunda cerita sama Fauzia, ceritanya apapun masalah, pancing bunda, terus bilang kayak gini, bun kayaknya selama ini yang diceritain sama Uji masalah aja ya gitu. Bisa gak sih bun kita ketawa-ketawa sama-sama gitu, atau emang selama ini gak ada kata-kata sama bunda, apa waktu bunda sama kalian tuh gak ada, tapi bisa dikatakan kalian butuh waktu lebih kan sama bunda, kan berarti di sini pengganti orang tua bunda di sini. Sedangkan di sini di sini tadi Uji bilang bunda udah capek di sini juga nih, berarti kan bunda udah mau keluar nih, kan berarti udah nggak lama lagi waktu sama bunda. Mungkin ini nih waktu Uji kayak ngomong sama bunda selama ini, kayak ngomongin paunet-unet Uji gitu, biar nanti bunda keluarnya juga tenang, bunda juga ngerti, kayak sayang pastikan sama bunda. Tapi di sini kan kayak Uji ingin ngungkapin selama ini, kok ini loh bun yang Uji rasain selama ini, pasti bisa. Saat perpisahan itu nanti pasti kayak walaupun banyak kurangnya bunda, pasti juga banyak kelebihan bunda kan, kayak gitu. Ungkapin aja, bunda tuh pasti nggak marah, cuma nanti biar bisa juga introspeksi sama bunda, biar bunda bisa nanti menatau bunda ada di panti lain atau pekerjaan lain, nanti bunda bisa ingat sama kalian, bunda kayak mikir oh ternyata ini kurang bunda loh gitu, ya kan? Ya bisa Uji di sini yang paling besar. Kakak harap di sini Uji nanti ada pertemuan sama adik-adik semuanya, terus Uji tangkap semuanya permasalahan dari adik, terus nanti di saat berpisah sama bunda silakan berdua sama bunda, Uji ceritakan semuanya sama bunda. Kalau seandainya Uji nggak ngeluarin unek Uji nanti sama bunda, Uji akan mendam sampai saat ini, pasti Uji akan ngerasain ini walaupun nggak sampai sama bunda, tapi suatu saat Uji pasti akan ingat terus gitu. Di sini kayak ingin nyelamatin Uji dari kayak jangan dipikirin masalah itu, tapi silakan keluarkan masalah itu, jangan pikirin nanti kalau bunda akan marah, pasti bunda akan ngerti ya. Oke. Nah untuk itu mungkin udah kebetulan kita udah ada di penghujung nih Uji. Sekarang apa sih dari permasalahan Uji tadi nih, apa sih komitmen Uji untuk Uji ke depannya?
dari diri Uji, dari permasalahan yang Uji hadapi tadi, gimana sih komitmen Uji untuk nguatin diri Uji untuk masalah depannya? Kalau misalnya ada masalah selanjutnya gitu Kak, mungkin Uji mikirin aja gimana orang tua, susahnya orang tua gitu. Jadi Uji komitmennya biarlah orang bicara keburukan Uji, yang penting enggak keluarga yang bicara kayak gitu. Kalau memang itu bukan enggak benar yang dibicarain orang, udah biarin aja. Biarlah orang tuh mikirnya kayak gimana. Orang tuh kan enggak kenal kita luar dalam gitu. Jadi biarin aja lah orang. Yang penting enggak keluarga Fauzia yang bilang Fauzia salah. Terus mendam masalah ini kurang-kurangnya ya, kita ada Allah, kita ada Tuhan dapat mengadu. Kayaknya selain Uji mendam sendiri, silakan limpahkan semuanya sama Allah. Nanti mana tahu tiba-tiba ada aja penolong Uji, atau ada aja sih orang yang ngebantu untuk mengatasi masalah yang sedang Uji hadapi. Dan satu, jangan anggap masalah itu berat, tapi hadapilah masalah itu dan lawanlah masalah itu. Oke? Udah. Sekarang Uji, silakan Uji berdoa. Kita tutup kegiatan kita dengan berdoa, dan silakan berdoa kepada Allah. Semoga setelah ini masalah yang sedang Uji hadapi ini nggak terulang lagi, dan semoga kedepannya masalah ini nggak nyamperin Uji lagi, dan masalah kedepannya bisa berkurang. Yuk, kita mulai dengan membaca doa. Tetap semangat dan buktikan sama kakak kalau suatu saat Uji akan sukses, suatu saat Uji akan banggain kedua orang tua, dan semoga mama umurnya panjang dan bisa lihat Uji suatu saat menjadi orang yang sukses. Ya, kuat ya Uji ya. Yuk, lawan masalah itu, jangan anggap masalah itu berat, tapi lawan masalah itu. Setiap orang punya masalah, dan Uji pasti akan bisa melewati masalah tersebut. Oke? Yuk. Uji. Bisa Uji jadi dokter. Bisa adik-adik sakit kiranya sama Uji, Pak Uji lah jadi dokter. Ya. Begitu, Kak ucapkan terima kasih Uji. Kakak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.